Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulis dengan NIM 1057311055220, kelas akuntansi 20B. Saya akan menjawab soal final dengan mata ujian statistika 2, di mana petunjuknya yaitu satu, mahasiswa yang mempunyai angka ganjil pada NIM terakhir gunakan data harga saham bank yang ada di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa yang mempunyai angka genap pada NIM terakhir gunakan data harga saham perusahaan manufaktur atau perusahaan industri rokok yang ada di Indonesia. Yang ketiga, masing-masing mahasiswa wajib memilih perusahaan yang berbeda. Kebetulan saya mempunyai angka genap pada NIM terakhir, maka saya menggunakan data harga saham perusahaan manufaktur atau perusahaan industri rokok yang ada di Indonesia. Selanjutnya, carilah data harga saham harian di link ini pada 1 bulan terakhir pada 1 Desember sampai 31 Desember 2021. Setelah Anda memperoleh datanya, olah data tersebut pada aplikasi SPSS, lalu lakukan uji normalitas. Nah, saya mengambil data harga saham harian di aneka tambang. Selanjutnya saya masuk ke Excel. Nah, inilah data harian data harga saham harian di aneka tambang mulai pada tanggal 1 sampai dengan 30 Desember 2021. Nah, untuk menguji nilai normalitas, maka kita masuk ke SPSS. Nah, yang pertama itu kita masuk ke variabel tanggal. Variabel yang pertama itu tanggal. Mesurnya itu kita ubah menjadi scale. Variabel yang kedua itu harga saham. Mesurnya itu kita ubah menjadi ke nominal. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view, maka otomatis muncul tanggal dan harga saham. Nah, kita masuk ke Excel untuk copy tanggalnya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Dan selanjutnya kita masuk lagi ke Excel untuk mengcopy harga sahamnya mulai pada tanggal 1 sampai dengan 30. Nah, perumusan hipotesis untuk uji normalitas H0-nya itu sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H1-nya sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Nah, selanjutnya jika signifikan lebih besar alfa, maka data berdistribusi normal. Jika signifikan lebih kecil dari alfa, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, untuk uji normalitas kita masuk ke analyze, pilih deskriptif statistik, dan pilih explore. Nah, harga sahamnya itu kita masukkan ke dalam dependent list dan klik close, berikan tanda centang histogram dan normality plus with test, klik continue dan OK. Maka kita tunggu data outputnya. Nah, inilah data output yang pertama, cash processing summary. Pada tabel cash processing summary itu diketahui data valid jumlahnya masing-masing 22, yang artinya data yang diinput itu lengkap. Data missing nilai N adalah 0, artinya tidak ada data yang hilang atau missing dalam pengolahan data. Selanjutnya kita lihat test of normality. Pada tabel test of normality menggambarkan pengujian normalitas berdasarkan pada uji Kolmogorov-Smirnov dari data harga saham.
Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya hasil uji normalitas adalah dengan memperhatikan angka pada kolom signifikan. Ini signifikannya. Pada kolom Kolmogorov-Smirnov terdapat signifikan harga saham itu 1,57, lebih besar 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa harga sahamnya adalah berdistribusi normal. Dan untuk melihat lagi normalitas data juga dapat diketahui dengan melihat grafik normal quick plot of harga saham. Nah, apabila kita perhatikan gambar grafik tersebut, harga sahamnya titik-titik yang ada hampir membentuk garis lurus. Apabila titik-titik tersebut membentuk garis lurus, artinya data dapat dikatakan berdistribusi normal. Jadi data harga saham harian di aneka tambang adalah berdistribusi normal. Sekian